Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan membahas soal kolonialisme dan imperialisme. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia serta menganalisis tentang masa kekuasaan VOC. Apa sih itu VOC? Ntar kita akan membahasnya lebih lanjut ya anak-anak. Jangan lupa salam jas merah. Jangan lupakan sejarah. Proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia itu terdapat 4 motivasi ya nak kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan iptek, kedua jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani, ketiga pencarian rempah-rempah, dan terakhir semboyan gold, glory, dan gospel. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Tujuan pelayaran Portugis ke Indonesia dikenal dengan 3G, yaitu gold artinya emas, glory artinya kejayaan, dan yang terakhir yaitu gospel artinya penyebaran agama, yaitu agama Nasrani. Penjelajah samudra dari Portugis itu ada 4 tokoh. Yang pertama yaitu Bartolomeus Dias, yang kedua Vasco da Gama, ketiga Alfonso de Albuquerque, dan yang terakhir yaitu Francisco Serro. Sudah paham anak-anak semuanya? Ya, kalian memang anak-anak yang hebat. Pengaruh bangsa Portugis bagi kehidupan bangsa Indonesia diantaranya yang pertama yaitu berkembangnya agama Kristen terutama di daerah Maluku, kedua yaitu berkembangnya aliran musik keroncong, ketiga peninggalan berupa benteng-benteng Portugis, keempat adanya nama-nama Indonesia yang menggunakan nama Portugis, dan yang terakhir yaitu peninggalan meriam. Masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Apakah kalian tahu orang-orang Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Oke? Penjelajah samudra dari Spanyol yang pertama yaitu Columbus. Diakui sebagai penemu benua Amerika. Yang kedua yaitu Ferdinand Magellan. Ini pemimpin yang dapat mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi bulat. Yang ketiga yaitu Sebastian Elcano. Kedatangan bangsa Spanyol diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran hak monopoli. Karena itu timbullah persaingan antara kedua negara. Akhirnya terjadilah perang besar. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Tokoh Belanda yang pertama datang ada Cornelis de Houtman. Karena sikapnya yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Yang kedua yaitu Jacob van Eyck dan Van der Wijk. Kalau ini diterima baik ya oleh pemerintah yang ada di Banten. Terjadinya persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri, persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Akhirnya dibentuklah Perserikatan Dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur yang disebut dengan VOC. VOC didirikan tahun 1602. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Pada tahun 1602, pemerintahan Inggris mengirim utusannya untuk mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasilnya diberikannya izin oleh Sultan Banten mendirikan kantor dagang yang ada di Banten. Masa kekuasaan VOC. Kalian tahu kan gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar gedung Museum Jakarta atau kita mengenalnya dengan Gedung Fathahillah. Tahu nggak sebelumnya gedung ini digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal VOC yang didirikan tahun 1920. Tujuan pembentukan VOC ada 3 ya. Yang pertama untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan. Dan yang terakhir untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Hak istimewa VOC atau kita mengenalnya hak oktroi. Itu ada 7. Yang pertama melakukan monopoli perdagangan, kedua membentuk angkatan perang sendiri, ketiga melakukan peperangan, keempat mengadakan perjanjian,
Kelima, mencetak dan mengeluarkan uang. Keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang ketujuh, memerintah di negeri jajahan. Beberapa kebijakan VOC. Kebijakan VOC ada 5 ya nak. Ada kebijakan Honggi, ekstirpasi, kontingenten, Verlite Leverante, Prengerstelsen. Nah, ini sudah ada penjelasannya ya, dapat dipelajari lebih lanjut. Sebab kemunduran VOC itu ada 4. Yang pertama, ketidakjujuran para abdi VOC. Yang kedua, kemunduran dinas militer karena mutu korps perwiranya. Ketiga, biaya perang yang terlalu besar. Keempat, konfrontasi dengan Prancis di Eropa mempengaruhi runtuhnya VOC. Tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil oleh pemerintah. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.